Halo, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Pak Kevin. Salam kenal. Terima kasih hari ini waktunya nih udah mau sharing ke teman-teman SS Summit pada pagi hari ini dan seru banget nih Pak topiknya, how startup plays important roles during the crisis area. Mantap nih. Boleh Siap, mungkin siap, siap. Pak Becer udah siap untuk present ke teman-teman semua? Siap, siap, Pak. Siap. Siap ya. Oke, langsung aja teman-teman. Saya berikan waktu spot saya ke Pak Baktiar untuk memberikan satu ilmu baru yang fruitful mengenai topik yang dibawa ini nih. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Mungkin kebagian ya, sebagian bagi teman-teman. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih juga buat Hartana Group sama Indogen Capital yang sudah mengundang saya di sini hari ini. Sangat senang sekali ya bisa share dengan teman-teman mengenai apa namanya peranan startup lah untuk di masa-masa COVID seperti sekarang ini, dan juga nanti mungkin ada sedikit cerita ya, Volantis itu apa, bagaimana dia sampai ke tahapan seperti sekarang ini, dan itu mungkin berguna bagi teman-teman yang sedang mau membangun startup gitu, mengejar mengejar itu ya, pertumbuhan ekonomi yang seperti dikatakan oleh Pak Joni tadi, benar sekali. Jadi kita sangat ada opportunity ya. Oke, mungkin saya share screen dulu. Share screen, oke, Microsoft Edge. Oke, sudah kelihatan teman-teman semua? Sudah ya, harusnya ya. Oke. Thank you semua, selamat pagi. Jadi kita akan bahas dulu sebenarnya how startup plays important role during krisis ya. Jadi untuk sekedar membahas bahwa krisis ini sebenarnya tidak semata-mata karena COVID ya. Kalau sekarang kan krisisnya mungkin karena COVID yang memberikan dampak ke direct social interaction antara manusia satu dengan manusia yang lain. Tapi di 2008 seperti kita tahu bahwa ada krisis lain yaitu housing krisis di US gitu, dan sebagian besar bisnis juga kena gitu di situ. Tapi ada sebagian bisnis lain yang berkembang secara pesat gitu di situ. Jadi poinnya adalah di setiap krisis itu pasti terdapat dampak negatif yang sangat besar ya, dan juga ada dampak positif gitu. Nah, tinggal kita nanti ngambil dampak positifnya apa supaya bisa berkembang. Nah, membahas seperti ini, jadi kita akan ngomongin masalah global startup layoff. Uh, judulnya bagaimana sih startup play important roles. Tapi sebenarnya startup juga sama seperti company-company lain gitu. Kita bisa fail dan juga bisa berhasil gitu dari sisi bisnis. Nah, di sini ada ilustrasi menarik ya dari Visual Capitalist yang mengatakan bahwa sebagian besar startup di dunia yang besar-besar ini di transportation, retail, travel, food yang kaitannya sama direct ke consumer itu mengalami penurunan yang sangat dahsyat gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong Uber nih ya, Uber kan direct ke consumer ya, direct ke consumer artinya ada interaction dari satu human ke human yang lain. Itu turun sekitar, jadi mereka layoff sekitar 25%. Besar sekali ya, karyawan Uber kan banyak ya. Terus ada juga di bidang food gitu ya. Ada juga di bidang finance. Jadi yang COVID seperti sekarang itu dampaknya luar biasa. Tidak hanya di masyarakat, tidak hanya di bisnis atau government, juga di startup juga. Jadi startup juga nggak kebal krisis gitu ya kalau kita ngomong intinya. Karena startup juga sebenarnya adalah bisnis yang baru mulai gitu. Bahkan sebenarnya startup itu lebih riskan terhadap krisis dibanding dengan established bisnis, karena sebagian besar startup itu belum punya modal ataupun kapital yang cukup untuk bertahan di kondisi krisis. Nah, sekarang krisisnya itu corona ya, pandemiknya di corona yang
mengakibatkan bahwa social interaction kita menjadi berkurang lewat direct, misalkan lewat langsung gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti ada virus lain, misalkan virus komputer yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan digital interaction, pandemik digital gitu, mungkin startup-startup ini akan naik gitu, dan startup-startup yang pure digital akan turun. Jadi kita tidak tahu bahwa nantinya akan ada berbagai macam jenis pandemi ya. Tentunya kita tidak mau ada itu, amit-amit gitu. Tapi dengan pengalaman COVID ini kita harus siap dengan berbagai macam jenis pandemi ataupun jenis bencana alam dan lain-lain yang bisa menyebabkan krisis. Salah satunya di Indonesia adalah kita adalah negara kepulauan gitu. Dan dengan global warming menurut para ahli ya 50 tahun lagi itu Jakarta tenggelam gitu. Jakarta tenggelam. Nah, sebagian besar lah kota-kota di Indonesia yang kota pantai itu tenggelam. Nah, itu kita bisa lihat sebagai dua hal. Yang pertama adalah kita bisa lihat itu sebagai bentuk untuk kita prevent, untuk mencegah ya dari government dan lain-lain. Nah, dari teman-teman mungkin bisa juga ubah itu menjadi sebuah ide. Misalkan industri perkapalan di Indonesia ini besar ya, tapi dimonopoli sama PT PAL dan lain-lain. Tapi kayak yang kapal kecil-kecil itu. Jadi Indonesia negara kepulauan punya 17.000 pulau, tapi populasi kapal kecil-kecil sama let's say apa namanya Avanza gitu ya beda jauh. Nah, bisa nggak kira-kira nanti kapal itu menjadi kayak Avanza gitu. Nah, itu mungkin teman-teman yang mau membangun startup di industri perkapalan. Nah, itu adalah salah satu contoh opportunity-nya ya. Selanjutnya adalah masih melanjutkan dengan yang layoff tadi. Jadi ada beberapa yang direct ke consumer. Ini akan ini turun ya. Jadi ada yang sampai 98% di layoff gitu. Jadi tinggal foundernya mungkin ini 98%. Nah, di sisi lain itu ada startup yang naik gitu ya, seperti Zoom, Canva, Coursera, StreamYard yang kita pakai sekarang itu juga naik besar, besar sekali. Kayak YouTube revenue-nya juga naik gitu. Jadi dari sisi itu. Jadi two side of coin itu selalu ada. Di sisi kiri ini ada laid off. Kita mungkin tahu ya kayak Agoda. Agoda ini kan gede banget di seluruh dunia ada. Ini sudah lama banget. Kita lihat itu Agoda nggak mungkin ambruk lah. Tetapi kenyataannya Agoda juga tidak tahan krisis. Kenapa? Karena okupansi rate di hotel sama dengan adanya PSBB dan lain-lain, pembatasan wilayah di seluruh dunia ya, tidak cuma di Indonesia, revenue mereka juga turun secara drastis gitu. Jadi di sini mungkin dampak langsung ya, Agoda ini terdampak langsung. Yang kedua adalah Ola. Ola ini startup baru yang dari India ya. Di Indonesia juga ada sebenarnya investmentnya besar sekali Ola ini. Jadi lagi-lagi bahwa jumlah besaran investment itu tidak berpengaruh kepada kesuksesan startup di situ. Jadi tidak hanya di investment. Ola juga 1.400. Dan sekarang kabarnya sedang kesulitan keuangan untuk mencari funding lagi. Jadi dari sisi itu memang Ola fail ya. Dan banyak juga startup yang lain. Sementara itu Canva baru saja naik valuasinya menjadi sekitar 2 billion ya. Mereka mendapatkan funding baru beberapa hari yang lalu. Canva ini startup asal Australia dan memudahkan kita membuat presentasi ya, PowerPoint atau banner kreatif itu yang sebelumnya susah pakai Photoshop atau pakai apa itu menjadi lebih mudah. Yang pertama tuh sangat obvious ya, Zoom. Zoom ini perusahaan terbuka dan share-nya naik banget dari sisi itu karena penggunanya di seluruh dunia tiba-tiba orang semuanya meeting virtual dan platform of choice-nya itu Zoom karena memang user experience-nya yang bagus walaupun ada security concern tapi orang cari yang mudah gitu jadi Zoom akan naik. Coursera juga naik ya jadi kita sekolah
offline juga dilarang sekarang. Jadi, banyakan online dan platform seperti Coursera dan lain-lain itu juga naik. Jadi, sebenarnya startup juga tidak kebal krisis, poinnya di situ. Nah, ini membahas tentang how startup plays important role during krisis ya. Nah, sebenarnya mau tak balik sih. Mau tak balik. Sebenarnya bukan how startup, tapi how company, how we as a human, as a company play important roles during krisis ya. Sebenarnya itu yang mau kita bahas. Nah, dari bahas itu semua dari pandemik yang ada sekarang, kapan sih kita balik ke normal gitu? Uh, Kapan kita balik ke normal? Ini ada survei dari expert ya, dari um, kumpulan expert dunia. Jadi ada McGill University dan lain-lain itu ada beberapa. Jadi bisa dilihat bahwa confident levelnya itu ada yang cukup tinggi dan ada yang rendah ya. Jadi contohnya apa namanya, ke dokter gitu. Ke dokter untuk non urgent appointment mungkin bersihin gigi segala macam itu within tahun ini nih sudah bisa 60% orang tuh sudah berani gitu untuk ke situ. Cuman untuk yang lain kayak makan di restoran ini masih kecil sekali, masih 16%. Dan dalam 12 bulan 56%. Artinya apa? Artinya adalah mungkin restoran itu harus berbenah, harus berubah, tidak hanya memberikan experience dining langsung di restoran, tapi memberikan mungkin lewat GoFood ataupun GrabFood gitu ya ke situ. Dan kalau tidak, mereka akan kehilangan pangsa pasar sekitar 40-an% lah ya, kehilangan pangsa pasar 40-an% selama 12 bulan, which is kalau secara bisnis itu sangat-sangat menyakitkan lah bagi mereka gitu. Oke, nah caranya gimana gitu kita supaya play important roles. Nah caranya sebenarnya sebagai pribadi sih ya, sebagai pribadi kita harus jaga lah, taati protokol yang ada. Jadi kalau kita nggak mau tertular ya jangan nularin orang gitu, jangan keluar sembarangan, nggak pakai masker segala macam gitu. Jadi karena ini juga Volantis di kita juga kita melakukan full WFH dari mulai Maret ya sampai waktu yang belum ditentukan. Jadi untuk engineering malah kita putuskan tidak usah ke kantor lah, kita WFH aja karena memang sekarang teknologi sudah mature dan kita bisa melakukan interaksi antara kita satu employee dan employee lain itu cukup dengan menggunakan video call gitu. Nah, kecuali mungkin tim implementasi di lapangan di Volantis itu yang bisa nanti bisa jalan gitu ya, jalan ketemu klien, harus implementasi hardware dan sebagainya, itu memang harus fisikal. Dan itu memang tetap ada di kami. Tapi itu jumlahnya sedikit, jadi sekitar 10% dari total karyawan kita. Nah, bagi teman-teman mungkin yang sedang mau bangun bisnis gitu ya, sekarang saat yang tepat lah untuk membangun bisnis ataupun startup gitu. Atau mungkin teman-teman yang punya bisnis juga sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukan reassessment ya, melakukan reassessment terhadap terhadap bisnis model kita supaya tahan terhadap pandemik gitu. Nggak cuma pandemik yang sekarang, tetapi juga pandemik yang akan datang. Jadi perlu halnya kita melakukan yang namanya digital transformation ya, untuk yang existing business dan untuk yang baru mulai itu bisa menganalisis di sini. Menganalisis ya dari sini. Dari segmen-segmen di sini kira-kira apa saja nih yang terdampak dan kira-kira kalau bisnis saya terdampak atau saya mau bangun bisnis di sini, unique value proposition sama opportunity yang ada di segmen ini apa gitu. Supaya kita bisa membangun startup yang kebal terhadap corona ini. Nah, di sini ada banyak ya bisnis model Uber, bisnis modelnya ada Groupon, ada Airbnb, ada segala macam. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita improve di situ
untuk perusahaan kita ataupun perusahaan yang mau kita bangun, supaya bisa memberikan meng-capture market yang hilang tadi, meng-capture market yang hilang tadi gara-gara corona gitu. Nah, di sini misalkan exercise at gym or fitness studio. Nah, ini 14% ini. Jadi confident levelnya kecil. 12 bulan juga 42%, artinya ada 58%, 58% yang tidak confident untuk datang ke gym gitu ya. Ini surveinya di US, jadi di Indonesia mungkin agak sedikit berbeda, tapi teman-teman tahu gambaran besarnya seperti apa ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa melihat dua hal ya. Di satu sisi kita melihat bahwa ini dampak. Dampaknya adalah penurunan industri gym 58%. Tetapi kita bisa melihat dari sisi positif bahwa ada 58% yang bisa di-capture sebagai market baru. Baik itu industri gym yang sudah ada ataupun teman-teman yang mau bangun startup di situ. Nah, ini ada 58%. Caranya gimana? Ya, ini yang perlu kita mapping bersama-sama gitu ya. Jadi yang mau bangun bisa di sini. Misal pakai VR, ya, nge-gym di rumah, ada paket gym gitu, bayar bulanan, nanti dikasih paket VR. Ya, VR kan mahal, tapi paket gym mahal. Tapi kalau misalkan di-install per bulan mungkin bisa ya. Jadi di rumah dia pakai VR, nanti coach-nya ada di mana? Coach-nya ada di gym-nya. Nah, nanti bareng-bareng sebenarnya. Jadi kesannya seperti dia di gym, karena surroundingnya dia lihat coach, lihat teman-temannya. Tapi sebenarnya itu di rumah masing-masing. Nah, itu belum ada juga di Indonesia. Mungkin itu bisa jadi business opportunity lah ya ke depannya. Bisa banyak sekali. Ini hanya sebagian kecil ya dari total opportunity yang kita bisa capture. Oke. Nah, membahas tentang bagaimana kita bertahan di pandemik ini dan bagaimana kita bisa membantu orang lain, itu salah satu caranya ya, karena saya di Volantis. Volantis adalah perusahaan data management dan AI ya. Jadi kita membantu perusahaan, startup dan lain-lain untuk melakukan yang namanya digital transformation. Nah, digital transformation itu salah satu hal terpenting di digital transformation adalah data driven decision. Jadi bagaimana sih kita utilize data? Bagaimana kita utilize data untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi di satu sisi kita ada data, di satu sisi lain kita ada pengambilan keputusan. Nah, problemnya adalah perusahaan-perusahaan di Indonesia ataupun dunia pada umumnya ya, kecuali perusahaan yang sangat canggih, itu mereka mengalami kesulitan. Jadi contohnya yang di Indonesia adalah datanya tidak standar. Jadi ada yang pakai PDF, ada yang pakai foto, ada yang print-printan, macam-macam lah datanya. Jadi terus ada yang pakai Excel, ada yang pakai PowerPoint, dari mesin juga datanya ada data log macam-macam. Nah, data-data itu susah ya, susah kita convert menjadi hal yang bisa memberikan kita insight. Itu susah sekali prosesnya. Contohnya ya, misal di suatu perusahaan kita punya 5 departemen lah, ada marketing, sales, finance, misalkan ya operation, HR. Nah, masing-masing departemen ini biasanya itu punya data masing-masing. HR mungkin punya data employment, finance punya data keuangan, marketing punya data digital marketing dari Google Analytics dan lain-lain ya. Finance juga yang lain juga. Nah, data-data itu biasanya berbeda formatnya. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba CEO nih, gue mau melakukan pengambilan keputusan nih, perusahaan ini harus gimana nih? Dia harus mengambil big picture dari semua departemen itu. Itu namanya vertical data flow ya, vertical data flow dari bawah ke atas. Nah, cuman di atasnya satu, bawahnya banyak, gendut gini. Nah, karena dia gendut gini, susah karena datanya banyak. Jadi terkadang dari decision maker itu tidak bisa memberikan decision maker yang cepat karena dia harus mengcompile dulu data dari departemen A plus departemen B plus departemen C, di-combine. Pas di-combine nggak nyambung juga karena
di departemen A ini ada ID-nya, di departemen B itu nggak ada ID-nya, jadi nggak bisa match datanya. Itu namanya vertical data flow yang kadang menjadi masalah, sering ya, bukan kadang, sering menjadi masalah di perusahaan-perusahaan. Saya bisa sebutkan bahwa perusahaan kecil sampai perusahaan BUMN besar dan perusahaan yang udah IPO juga mengalami hal yang sama. Pengalaman dari beberapa klien yang sudah kami tangani. Nah, yang kedua adalah data flow dari horizontal ya, horizontal data flow. Bagaimana sih satu departemen dan departemen lain itu berkolaborasi? Artinya mereka saling mengerti satu sama lain antara misalnya HR sama finance. Gimana sih mereka biar saling mengerti gitu. Nah, itu susah juga karena mereka punya basis data yang berbeda. Basis data yang berbeda. Nah, biasanya traditionally itu di-solve dengan namanya data warehousing ya, data warehouse. Data warehouse itu ngumpulin data itu semua di satu tempat, terus apa namanya, setelah dikumpulkan semua di ETL namanya, extract, transform, loading. Jadi di ETL datanya supaya menjadi satu data set yang ready to consume. Nah, cuman proses data warehousing itu sangat mahal. Proses data warehousing itu mahal, satu, yang kedua takes time. Bayangkan perusahaan yang punya, misalnya bank, mereka punya cabang di mana-mana gitu, ribuan cabang, karyawannya puluhan ribu. Nah, untuk konsolidasi data itu butuh bertahun-tahun. Sedangkan krisis itu nggak mengenal kamu sudah siap atau belum. Krisis datang aja, dan itu akan menjadi masalah karena pada saat krisis salah pengambilan keputusan itu mungkin akan mengakibatkan company itu jatuh atau turun gitu. Nah, itulah kenapa data driven decision penting, dan kami punya ide akhirnya di Volantis itu buat Volantis. Nah, itu sebabnya kami memberikan ide untuk mensimplifikasi lah prosesnya. Jadi tadinya yang memakan waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk implementasi, kami bangun dengan Volantis jadi lebih cepat ya. Jadi pengalaman kami sih untuk implementasi digital transformation di suatu perusahaan, kalau datanya sudah ada, itu hanya takes few days sampai minggu. Jadi nggak perlu bulan, cuman beberapa hari kita sudah bisa consolidate semua data di satu tempat, terus mengambil keputusan dari data itu dengan bantuan AI dan machine learning di situ. Nah, itulah value advantage ya di kita, dan itu juga yang kami lakukan untuk membantu orang lain, membantu bisnis secara komersil karena kami kan perusahaan komersil, jadi membantu bisnis secara komersil dan membantu government sama yang lain secara non-profit. Jadi pada saat COVID ini kami juga bekerja sama dengan startup lain seperti Clue Smart City ya, ada Kata dan lain-lain, itu membantu juga untuk ke government, ke pemerintah daerah, lembaga-lembaga dengan cara memberikan unifikasi data tools ke mereka, itu secara non-profit ke mereka. Jadi lebih ada sisi kemanusiaannya lah di situ membantu. Nah, apa yang kami lakukan di situ itu adalah contohnya adalah data corona ini kan tersebar ya di mana-mana ya, tersebar di mana-mana dan tidak ada satu namanya single source of truth. Jadi sumbernya banyak, jadi bingung orang ini yang benar yang mana gitu. Nah, kami coba berikan platform kami supaya beberapa sumber itu dikombin jadi satu, supaya orang bisa melihat gitu, at least decision maker bisa melihat. Nah, salah satu buahnya adalah kami ada inisiatif namanya Indonesia Bergerak. Bisa dicek di website indonesiabergerak.com. Itu adalah inisiatif kami dengan beberapa startup lain untuk membantu government, Pemda, dan juga masyarakat ya di situ untuk memberikan pusat informasi corona. Di situ ada Halo Dokter juga, bisa komunikasi dengan dokter dan lain-lain. Nah makanya kalau semakin banyak startup dan semakin banyak bisnis yang sudah melakukan digital transformation, maka semakin banyak juga opportunity atau kesempatan kita membantu yang lain, baik secara komersil ataupun secara non-profit ya. Kalau misalnya secara komersil, mungkin ada perusahaan yang terkena krisis pandemi, kita bantu mereka untuk bagaimana menganalisis dari data-data yang ada
untuk bangkit gitu, untuk bangkit. Bangkitnya gimana? Data driven, nggak cuma ngawur ya. Nah kalau yang non profit ya kita bantu gitu dengan apa namanya tools yang kita ada, yang kita sudah ada gitu. Oke, selanjutnya ya jadi topiknya mungkin kita arahin ke simplifikasi karena misalkan membantu startup membantu COVID itu banyak. Ada yang di luar, ada yang bangun vaksin, di Indonesia juga ada ya vaksin, ada yang bangun alat untuk apa namanya rapid test dan lain-lain. Nah, saya bukan ekspertis di vaksin dan rapid test, nanti salah kalau bahas itu. Nah, di sini yang kami fokuskan adalah gimana sih membantu mengurangi dampak dengan data. Mengurangi dampak dengan data gitu. Mengurangi dampak itu dengan data. Ini sudah kami lakukan ya dengan beberapa perusahaan BUMN ataupun kementerian ataupun beberapa non profit perusahaan itu banyak ada yang komersil ada yang enggak. Nah, karena beberapa keterbatasan kita tidak bisa menyampaikan apa namanya use case spesifik di klien ya karena itu kan rahasia. Jadi mungkin saya akan menjabarkan sedikit sih tentang digital transformation sehingga teman-teman yang punya company bisa siap-siap atau teman-teman yang mau bangun company bisa meng-capture opportunity dari digital transformation itu. Kira-kira apa sih kalau saya punya company saya bisa improve kemana? Kalau saya mau bangun company seperti apa biar bisa melakukan digital transformation juga dan tahan terhadap krisis. Gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya grafik ini slide ini sebenarnya kritik. Ini kritik ke digital transformation itu sendiri. Jadi di tahun 2010 ya, tahun 2000 saya terjun di digital marketing itu 2007 ya. 2007 sampai 2010 itu kira-kira digital transformation itu sama dengan punya website gitu. Sama dengan punya website. Jadi orang pada waktu itu berbondong-bondong nih, oh bikin website gitu, bikin website. Walaupun websitenya nggak ada apa-apa, cuman ya banner di online kan gitu, di linkkan dengan domain. Nah di tahun 2015 kira-kira bergeser gitu. Jadi digital transformation itu e-commerce. Jadi semua company itu berbondong-bondong supaya bisa dibeli secara online. Nah 2017 bergeser lagi menjadi mobile app. Jadi semua company punya mobile app. Jadi KPI literally KPI dari digital transformation manager itu launching mobile app. Nah, terus 2019 chatbot. Nah, sebenarnya ini semua itu adalah channelnya, website, e-commerce, website juga ya, mobile app, chatbot itu channel. Nah, digital marketing, digital transformation itu bukan channel, tapi konsep ya. Jadi tidak melulu bahwa digital transformation itu nambah digital channel, tetapi bisa lebih dalam. Mungkin lebih ke bisnis prosesnya yang ada di dalamnya itu supaya lebih terdigitalize. Mungkin lebih dari sisi decision makingnya itu terdigitalize sehingga bisa melakukan data driven decision. Nah, terus mindsetnya juga penting. Mindset penting. Mindset kita bahwa digital transformation itu penting. Nah, dari 3 pilar itu, mindset, bisnis proses, dan data, itu akan melahirkan channel. Baru akan melahirkan channel. Jadi tanpa adanya mindset, bisnis proses, dan data, channel ini useless. Jadi hanya akan menjadi pajangan aja yang orang lupakan gitu. E-commerce ya udah, UX-nya jelek, nggak bisa beli, pembayarannya jelek. Gitu. Chatbot juga ya udah, chatbot gitu. Then what? Nah, makanya tiga pilar itu harus dipenuhi. Nah, kebetulan kami mensupport tiga-tiganya di Volantis. Jadi bisnis proses itu kita dengan data itu memudahkan kolaborasi antara satu departemen dengan departemen lain yang improve efisiensi di bisnis proses. Oke, next. Nah, kalau kita lihat perspektifnya ya dari McKinsey ini, dari Harvard ya, Harvard Business Review, itu ada sekitar 1,3 triliun. Wah, gede sekali ini. Ini kalau dirupiahkan gede banget ini. Di 2018. Jadi dan hampir separohnya ya ini ya.
hampir separuhnya 900 billion itu dibuang begitu aja karena tidak meet their goals. Nah, ini yang berkaitan sama sebelumnya tadi. Jadi sebagian besar itu belief bahwa digital transformation itu sama dengan channel. Nah, jadi bikin website kok sepi gitu ya. Bikin website kok sepi, kok nggak mempengaruhi revenue kita. Malah nambah cost di sini, nambah risk di ratingnya jelek gitu. Akhirnya beli rating. Akhirnya beli rating untuk ngerating websitenya. Nah, itu malah wasted. Nah, kita dibuang. Budget yang terbuang sangat besar di situ. Nah, yang kedua adalah dari McKinsey ini risk ya di sini. 30% dari kita automated. Jadi artinya apa? 30% dari 60% pekerjaan itu bakalan diotomasi gitu ya. Dan kita sekarang sudah melihat bahwa di US itu sudah ada self-driving car. Artinya apa? Mungkin dalam waktu 3 sampai 5 tahun di jalanan Jakarta ini sudah mulai taksi itu self-driving. Ya, sudah mulai. Terus kita ada company namanya Grammarly. Jadi penulis Grammarly itu ngecek grammar secara otomatis gitu. Tidak perlu proofread yang manual, ya, pakai Grammarly aja. Terus ada beberapa bidang juga penulis segala macam. Ada namanya deepfake. Deepfake itu generate wajah, generate art gitu. Jadi mungkin pelukis segala macam. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan terreplace. Dan itu akan mempengaruhi dari researchnya McKinsey ya, 400 juta sampai 800 juta pekerjaan di seluruh dunia. Ini mengerikan sekali. Nah, jadi kita sebagai generasi muda dan kita sebagai pemilik perusahaan ataupun yang mau bangun perusahaan harus memikirkan nih bagaimana kita membantu orang yang 400 juta sampai 800 juta ini di 2030. Jangan sampai ekonomi Indonesia naik gitu, tapi hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang di situ. Nah, ini orang-orang ini ya harus dikasih makan ini. Gimana caranya gitu. Nah, makanya dengan membuka lapangan kerja baru, entrepreneurship yang tahan terhadap krisis gitu. Nah, krisis di sini termasuk krisis automation. Jadi kalau nanti automation datang, kita sudah siap bahwa bisnis model kita itu proven lah, tidak akan terkena itu. Bahkan menyelesaikan masalah ini, bahkan riding wave-nya ini. Sehingga instead of kita affecting many people, kita juga bisa helping many people itu untuk mendapatkan pekerjaan baru. Contohnya yang paling bagus itu Gojek ya. Gojek itu saya ingat tuh 2015-16 itu kalau pesan Gojek itu lama banget gitu ya. Pesan Gojek itu lama banget gak datang-datang karena memang drivernya sedikit. Dan waktu itu tidak kebayang gitu ya, karena saya tinggal di apartemen dulu. Di apartemen saya itu kalau naik Gojek tuh harus 100 meter sebelum apartemen turun, kalau enggak Gojeknya digebukin sama tukang ojek yang non online gitu di situ. Dan seiring perkembangan zaman itu orang-orang yang ada di situ jadi driver Gojek semua. Dan sisi positifnya adalah orang ojek pangkalan, opang yang dulunya pakai non smartphone, ya sekarang transform menjadi smartphone. Itu big deal. Karena kenapa? Karena Indonesia itu adalah salah satu negara yang punya financial inclusion-nya rendah gitu ya. Jadi kalau kita ngomong yang punya rekening sama punya kartu kredit di Indonesia itu kecil sekali. Nah, dengan adanya mereka akses ke smartphone, edukasi terhadap mereka tuh gampang. Internet users juga naik. Internet users naik, akses inklusi keuangan naik, akhirnya fintech lahirlah banyak fintech di situ yang akan mengcater orang-orang yang punya smartphone tapi mungkin tidak punya rekening atau yang lain-lain gitu. Nah, itu adalah efek namanya positive feedback loop lah. Dari satu Gojek, pemain Gojek, Uber dan lain-lain itu memberikan positive feedback loop terhadap yang lain. Jadi dulu mungkin Gojek itu mempengaruhi ini loh, pengangguran orang. Ojek-ojek pangkalan kasihan. Tapi kita sekarang lihat bahwa justru mereka punya pendapatan yang jauh lebih stabil dan mereka mendapatkan inklusi keuangan yang jauh lebih baik.
dari sebelumnya. Mungkin mereka sebelumnya nggak bisa KPR, sekarang mereka bisa KPR. Nah, itu yang sebenarnya harus dipikirkan juga dampaknya, terutama bagi teman-teman yang membangun startup ya. Tapi itu nggak mudah ya, bangun startup nggak mudah. Oke. Nah, di situ. Jadi lumayan seru nih bahasanya. Nah, kalau kita misalkan lihat dari krisis automation ini ada banyak dari hal-hal yang bisa kita tangkap gitu ya. Kalau kita lihat ya, ini dalam satu slide kira-kira menjelaskan tadi yang panjang. Jadi ada typical organization structure nih kalau misalkan kita lihat di suatu company. Nah, itu intinya adalah collaboration itu susah. Jadi terjadi silo lah. Silo itu kayak partisi-partisi gitu ya. Terjadi partisi-partisi. Sehingga partisi-partisi antar departemen, antar ini tuh susah gitu berkomunikasi. Ini terjadi dimanapun ya. Nah, kenapa data COVID itu juga beda-beda? Karena terjadi silo juga. Pemprov punya data, pemerintah pusat punya data, kementerian punya data, yang lain punya data, itu silo. Silo-silo. Nah, bagaimana kita break the silo untuk memberikan data yang paling bagus gitu. Nah, ini juga berlaku untuk bisnis yang usual. Sama ya, jadi kayak misalkan kita di sebuah bisnis gitu ya. Apapun bisnisnya, itu juga kita harus break the silo ya. Nah, data flow itu ada vertikal sama horizontal. Nah, vertikal itu yang tadi saya sudah sampaikan bahwa vertikal itu pengambilan keputusan dari manajemen, dari data-data yang di bawah, itu baik data sales, marketing, finance, legal, operation. Itu banyak. Ada sales data, digital marketing, budgeting, kontrak, productivity. Ini harus dikonsider semua ini. Kalau tidak, pas ada kelemahan pada saat kita menentukan arah kebijakan perusahaan. Nah, setelah ini dianalisis data-data dari sini di manajemen tim, terus nanti akan diberikan KPI ya, Key Performance Indicator buat mereka ke bawah gitu. Nah, jadi KPI ini tidak ngawur, KPI ini diperoleh berdasarkan data driven. Juga ada data flow horizontally antara sales dan marketing. Antara marketing dan finance itu harus sinkron. Kalau tidak sinkron datanya, itu akan susah ya. Jadi marketing pinginnya gini, finance nggak ada budgetnya segala macam. Nah, itu yang ini marketing ada sales taktik baru seperti ini, ternyata legally itu nggak bagus gitu, atau gimana ya, atau ada risk secara legal. Nah, itu yang harus di solve, dan ini sangat kompleks. Karena kalau misalkan kita ngomong perusahaan besar, itu mereka punya cabang, punya subsidiary, anak perusahaan, dan lain-lain yang perlu di manage di situ. Oke, jadi ini menjelaskan. Nah, COVID-19 ini sebenarnya trigger ya, kalau kita ngomong trigger untuk company-company yang belum melakukan digital transformation, untuk melakukan digital transformation. Satu, itu trigger bagi existing company, dan itu suatu panggilan, opportunity. Jadi di setiap sebuah krisis pasti ada opportunity untuk membangun sesuatu. Jadi both buat yang punya company ataupun yang mau bikin company, ini adalah trigger ya. Jadi kita bisa create something dari situ. Jadi new normal, become new normal ya. Jadi kayak data silo sekarang harus unified. Susah kalau nggak tiap employee Zoom satu sama lain itu. Kalau kita nggak punya central database, susah kirim-kiriman Excel gitu ya. Excel kirim ke sana, kirim ke sini. Nah, itu susah. Itu harus di-manage dengan bisnis flow yang teroptimis ya. Tadinya mungkin sebagian besar kerja di kantor, sekarang itu mix ya. WFH, ada yang di kantor, ada yang WFH. Nah, ini juga digital workflow-nya harus di maintain. Kalau tidak, nanti banyak information loss di situ. Dan terjadi ketidakefisiensian antara dua hal. Ini akan menjadi lebih sulit kalau kita ngomong tentang multinational company yang ada perbedaan time zone, ada perbedaan bahasa, dan lain-lain, itu akan menjadi lebih sulit di situ. Nah, terus ada physical meeting ke cloud collaboration. Bagaimana sih kita berkolaborate di cloud gitu, brainstorming, idea generation, dan lain-lain. Ini sangat penting ya untuk new normal. Nah, di sini juga menjadi opportunity bagi perusahaan ataupun
teman-teman yang mau bikin startup di sini. Jadi banyak ya. Nah, ini nanti dikawinkan dengan segmen-segmen industri yang terdampak dan potensial market yang ada. Nah, di situ nanti bisa dibikin bisnis kanvasnya. Kira-kira aku mau bikin startup di mana? Nah, itu. Oke, how to-nya ya, how to-nya ini oversimplified karena waktunya mungkin sangat terbatas ya. Jadi ini oversimplified, tapi nanti bisa ditanya jawab, bisa dipertajam lagi how to-nya secara basic. Nah, paling penting itu sebenarnya bisnis KPI sih, bisnis KPI yang pertama. Kita harus define KPI apa sih di digital transformation ini ya. Terus apa saja hambatan-hambatannya, hambatan-hambatan di perusahaan sekarang selama masa pandemi gitu ya, hambatan-hambatannya apa. Nah itu di list, KPI-nya apa, hambatan-hambatannya apa di list. Terus dari situ kita harus gather data ya, gather data untuk menentukan policy-nya seperti apa, peraturan-peraturannya, SOP baru dan lain-lain, policy-nya seperti apa. Nah, setelah itu kita akan implement. Nah, di implement itu perlu communication platform. Ya, di situ perlu communication platform yang tidak hanya support old model dan atau tidak hanya support new model, tapi support dua-duanya gitu. Jadi communication platform ini penting. Nah, nanti harus ada project management platform juga yang bisa mewadahi si policy dan workflow itu menjadi sebuah SOP di sebuah perusahaan ya. Nah, terus di situ ada gimana sih kita dealing with datanya gitu. Misalkan mendapatkan data dari orang lain, nge-share data ke orang lain, kolaborasi. Terus siapa ya? Siapa yang perlu dapat data ini dan siapa yang nggak perlu dapat data ini? Karena semua itu data ya. Misalkan sales datang ke customer itu pada dasarnya itu bisa di datafikasi lah, bisa didatakan gitu. Jadi customer name-nya siapa, bisnisnya apa, potensial spending-nya dia berapa ini. Nah itu nanti kan harus kecatat juga di belakang segala macam. Nah terus how leverage data to discover new opportunity itu basically adalah dengan data-data yang sudah dikumpulkan tadi, sudah mempunyai ekosistem data yang bagus, itu baru akan masuk ke data driven. Nah, dari data driven itu mungkin akan ditemukan bisnis model yang baru. Ya, bisnis model yang baru yang kalau di spesifik COVID ini yang mungkin berbeda, tidak hanya mengandalkan physical meeting gini ya, tetapi lebih ke online base lah. Misalkan kayak Zoom dan lain-lain ya. Jadi company-company yang contohnya tadi yang paling simpel adalah restoran itu juga bisa virtual dining misalkan. Dari tadinya dining di tempat jadi virtual dining experience. Nah, itu menarik sekali virtual dining experience. Itu kan new business model bagi mereka. Kenapa? Karena sebelumnya mereka menyajikan makanan doang, mereka harus punya teknologinya nih virtual dining seperti apa. Atau teman-teman startup bangun nih solusi virtual dining buat restoran, bisa dijual ke restoran-restoran, subscription ke restoran. Sehingga di satu sisi teman-teman punya bisnis, di sisi lain bisa membantu restoran untuk survive. Kayak gitu ya. Terus ini berkaitan ya. Jadi ada new way to acquire customer. Jadi tadi virtual dining gitu kan. Kalau virtual dining berarti itu adalah approachable through online ya. Jadi kita bisa iklan di digital marketing dan langsung bisa melakukan virtual dining di situ. Detailnya gimana virtual dining nanti macam-macam ya. Detailnya gimana? Ini hanya suatu contoh. Terus yang ke-9 itu adalah measure activity-nya. Jadi ini tidak akan terjadi nomor 9 ini kalau kita tidak punya single source of truth dari data. Jadi intinya adalah bagaimana data itu menjadi bagian dari bisnis proses. Bukan data itu hasil dari bisnis proses, tapi data itu bagian dari bisnis proses kita di sebuah perusahaan. Nah, kalau kita lihat di suatu bisnis itu ada beberapa segmen ya, ada beberapa segmen bisnis kalau kita lihat ya. Kalau kita membantu segala macam,
itu ada namanya hierarki ya, ada hierarki. Jadi hierarkinya itu ada namanya perusahaan yang butuhnya akses, karena dia nggak punya data, ya, dia butuhnya akses. Ada perusahaan yang butuhnya unifikasi, artinya dia punya data tapi belum terunified. Ada perusahaan yang butuhnya processing, jadi dia punya data, dia udah unified, tapi datanya berbagai macam format, dia butuh ngeproses menggunakan AI, menggunakan macam-macam ya, data processing tools untuk memberikan manfaat bagi mereka. Ada yang butuhnya insight, jadi mereka bingung itu untuk insight. Terus ada foresight, foresight ini predictive analytics, jadi setelah mendapatkan insight itu kayak forecasting ke depan itu seperti apa. Ada yang butuhnya optimization. Nah, optimization ini sudah data driven company. Jadi dari data itu tidak hanya foresight, tetapi modelnya itu sudah diimplementasikan ke bisnis prosesnya mereka, sehingga semua bisnis proses itu sudah teroptimisasi dengan data. Contohnya ya, kalau di perusahaan mining itu mungkin ada namanya fuel management system. Nah, fuel management system sama service management system untuk fleet. Nah, itu instead of nunggu fuelnya habis atau nunggu fleetnya rusak, itu sudah dioptimisasi prosesnya menggunakan data-data historical setiap partnya itu. Sehingga kalau misalkan rusak, sebelum rusak itu sudah masuk bengkel. Nah itu yang dilakukan. Terus ada automation. Nah automation ini adalah beyond optimization ya. Jadi setelah optimisasi, automation dengan robot, dengan macam-macam di situ. Nah ini juga ada industri-industri ya yang ada di situ yang kira-kira masuk ya. Jadi kayak kita ngomong misalkan BUMN atau banking itu biasanya pada levelan insight. Jadi mereka masih dari datanya sudah ada, tapi mereka butuh insight dengan bentuk misalnya comment center, data visualization di situ untuk melihat secara global company-nya seperti apa. Nah, untuk yang proses untuk yang optimization ini misalkan farmasi gitu ya, optimisasi produksi obat, mining segala macam. Jadi automation mungkin startup ya, startup dan lain-lain. Oke, jadi mungkin terakhir itu tentang Volantis. Jadi apa yang kita lakukan, kita basically ini ya, kita basically Volantis punya data yang punya platform yang bisa connect data dari multiple source, dari CRM, point of sales, analytic IoT. Terus kita ada modul namanya connect, enrich, and deploy. Jadi bisa connect data dari multiple source, terus di enrich, diproses datanya supaya bersih, deploy kemana? Deploy menjadi dashboard, visualisasi. Deploy menjadi model, misalkan kita punya data di suatu bank, punya data tentang fraud ya, tentang fraud. Nah, data fraud itu di connect, terus di enrich, terus dibangun modelnya, fraud detection. Nah, setelah modelnya jadi, dideploy ke production. Sehingga nanti kalau ada orang misalkan mau daftar kartu kredit, mau belanja online, ngecek di sana, itu akan ngecek ini trade orangnya, browser ID-nya, cara dia belanjanya, basketnya, segala macam itu dikirim ke modelnya, terus keluar ini probabilitas fraudnya besar atau kecil. Kalau misalkan besar, transaksinya akan ditolak. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ini. Nah, untuk application juga ngedeploy-nya dalam bentuk application, bisa dalam, jadi data-data ini nanti akan menjadi basis data dari aplikasinya mereka. Contohnya misalkan yang kita kerjakan juga sama beberapa klien itu mereka punya data yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, di situ ada satu tim sales yang ingin lihat data aset dari seluruh Indonesia bagaimana, tapi real time update ya, dan itu datanya macam-macam, datanya ada dari mesin, ada dari orang, ada dari Excel, itu mereka ingin lihat karena itu akan menentukan bagaimana mereka menjual ke customer-nya. Terus yang terakhir adalah marketplace. Jadi on top of Volantis ini ada AI dan data marketplace. Jadi orang-orang yang punya data di sini bisa monetize datanya untuk
perusahaan lain. Tentunya dengan mengindahkan aturan yang ada ya. Jadi kita nggak bolehkan monetize data yang mengandung PII, Personalized Identified Information. Itu kita nggak izinkan. Jadi datanya dalam bentuk agregat sesuai dengan undang-undang ya, undang-undang yang ada di Indonesia, dan kita juga mengacu ke GDPR yang ada di Europe. Jadi tidak boleh kalau misalkan jual data pribadi itu tidak boleh, undang-undang data pribadi. Jadi lebih ke insight yang dijual. Misalkan satu telco player itu punya data behavior customer di let's say di area SCBD gitu ya. Nah, nanti ada company yang mau buka restoran di SCBD gitu, itu bisa acquire datanya dari mereka dengan cara membayar lewat Volantis untuk mengetahui bahwa behavior orang yang ada di seputaran SCBD itu sukanya apa, untuk menentukan keputusan yang lebih lanjut. Jadi yang kita kerjakan adalah end-to-end value chain, dari mulai hulu ke hilir, dari mulai data raw data ke insight. Nah, ini contoh implementasi ya, contoh implementasi yang kita kerjakan di Indonesia Bergerak ya, di Indonesia Bergerak untuk COVID-19. Itu di sini mungkin nggak semuanya ada ya, jadi tapi gambaran besarnya seperti ini. Jadi kita ada data partners yang support data-datanya, jadi supply. Ini ada impact ya, jadi ada pembuat kebijakan, peninjau dan pemanfaat kebijakan. Misalnya ini contoh implementasi untuk bantuan COVID. Nah, jadi ada data-data mungkin dari Bappenas, Kementerian, Pemda, NGO, LSM, bank, lembaga, dan university ya di situ. Nah, ini di sini monitornya adalah mengumpulkan data dari berbagai stakeholder ya tentang misalkan data corona, ketersediaan APD, ketersediaan alat medis. Nah, ini kan susah nih. Misalkan kalau aku kena corona tuh harus ke rumah sakit mana gitu yang APD-nya bagus, yang apa alat-alat medisnya itu bagus gitu, rumah sakit rujukan. Nah, terus yang kedua adalah gimana sih meninjau alokasi anggaran yang disalurkan oleh pemerintah gitu ke BLT, misalkan BLT. Jadi ada anggaran dari pemerintah ke BLT supaya tepat sasaran dan tepat guna ke mereka. BLT-nya apa, terus disebarinya lewat mana supaya tepat gitu. Itu juga bisa dilihat lewat data ya. Jadi kita punya data terus di combine datanya, di situ nanti pembuat kebijakan bisa merancang. Nah, terus yang terakhir adalah measurement, meninjau seberapa jauh impact dari alokasi anggaran itu. Jadi misalkan setelah dialokasikan berapa triliun itu dampaknya seperti apa sih, dampak jangka pendek dan jangka panjangnya gitu. Nah, ini adalah suatu proses yang cukup kompleks ya dan melibatkan banyak sekali stakeholder, tapi dengan alur data yang benar, unifikasi data yang benar, dan bisnis proses yang benar, data driven gitu, menggunakan digital transformation yang pas, ini semua bisa tercapai dengan baik. Kalau semuanya punya data, semuanya punya silo-silo kayak yang tadi, ini akan menjadi berantakan sih. Jadi akan menjadi setiap orang punya data sendiri dan punya proyeksi sendiri, punya kebijakan masing-masing, sehingga yang akan dirugikan nantinya masyarakat gitu, karena masyarakat yang kaya dapat sembako misalkan, yang miskin tidak, yang terdampak tidak dapat, yang nggak terdampak tidak dapat. Semoga jangan ya. Nah, tapi ini semua bisa dilakukan sebenarnya dengan tadi digital transformation yang benar. Kira-kira itu teman-teman, mungkin sudah jam 11 ya. Thank you semuanya. Nanti mungkin akan ada sesi tanya jawab. Aku nggak tahu benar atau nggak ada sesi tanya jawab. Kita explore di situ di sesi tanya jawab kita nextnya. Terima kasih. Selamat siang. Halo Mas Kevin, masih mute. Iya nih. Saya emang gitu, Pak, saking semangatnya suka ketinggalan, kadang internetnya ketinggalan, kadang ini sekarang sound-nya ketinggalan, aduh. Keren banget sharing-nya Mbak Dia, pasti habis ini kita ada sesi Q&A nih, teman-teman dari LifeX Academy lagi kurasi pertanyaan. Cuman satu yang saya lihat ya, Pak, ya, mungkin karena
kita bilang karena pandemik ini, jadi data itu semakin dilihat ya. Karena kan sebelum-sebelumnya mungkin, yang paling dilihat adalah feeling kadang-kadang ya. Kalau dari kemarin kita ada beberapa venture capital yang ngisi, ada beberapa bicara juga. Memang kayaknya data ini menjadi semakin apa ya, kita udah bisa bergerak tanpa data. Bener ya, Pak, ya? Begitu ya? Betul betul. Betul ya? Kalau kemarin-kemarin Betul. kan tidak ada data, kalau kemarin-kemarin kan kita tidak ada data nggak apa-apa, yang penting kalau feeling-nya yakin, nah kita yakin. Oke oke, ini teman-teman langsung aja nih nanya gitu kan, ditanyain aja, balik lagi pertanyaan kecil nih kadang mengganggu tidur kalian gitu kan. Jangan sampai nanti tidurnya tidak tenang gitu kan. Nah, mungkin kalian lagi yang mau merintis, kalian yang mungkin sekarang udah lagi menjalanin bisnis, entah itu startup, entah itu, apa namanya, regular corporate bisa ditanyain gitu kan. Mungkin mau cara analisis data misalnya, mau jadi reseller gimana atau apa misalnya, nah bisa tanya-tanya nih, gitu kan. Siapa tahu kan nanti ada jawabannya, gitu. Eee, Pak, kalau misalnya kita ngomongin soal, Volantis sendiri nih, Pak, Ya, sebenarnya ke-trigger untuk membuat ini kenapa sih, Pak? Gitu kan. Apa nih wah yang mendasari pertanyaannya kayak karena menarik kan nih. ini kan perusahaan big data ya kalau kalau saya lihat ya, AI juga. Nah, apa sih yang mendasari ada permasalahan apa yang dilihat? Krisis juga Mas sebenarnya. Jawabannya krisis juga sebenarnya. Jadi sebenarnya kita, bangun Volantis itu tidak dari awal idenya Volantis ya. Jadi kita bangun dulu di 2015, di 2015 itu kita bangun namanya Covera Mas Kevin. Jadi Covera. Covera itu, digital marketing automation platform for e-commerce ya. Jadi itu, saya dan teman-teman yang bangun. Terus, lumayan besar gitu ya, traction-nya Eee, bagus, dapat investment sampai series A. Kita series A investment, traction-nya sangat bagus gitu. Sampai pada saat itu ada krisis e-commerce namanya di Indonesia. Kalau nggak salah tahun 2008 ya, 18 ya. Jadi itu kayak e-commerce dari China, Tencent dan Alibaba itu proxy war di Indonesia. Jadi mereka either mencaplok e-commerce yang kecil-kecil, gede-gede, dan mematikan e-commerce yang kecil-kecil. Jadi yang kecil-kecil e-commerce dari oh, sekitar 200-an e-commerce itu turun mas, turun sekali menjadi kecil, jadi puluhan lah sekarang, puluhan e-commerce yang masih survive. Nah, for the context itu spendingnya kita di advertising, spending e-commerce advertising lewat kita itu turun drastis dari puluhan juta US dollar menjadi ratusan ribu US dollar. Jadi dari gede jadi kecil gitu spendingnya. Akhirnya kita lihat bahwa waduh ini kalau kita cuma nyasar e-commerce doang, kita nggak akan survive nih. Terus gimana ya caranya? Akhirnya ternyata kita punya platform yang mengolah data puluhan tera per hari dari e-commerce kliennya kita pada saat kita di peak itu. Nah, ya udah akhirnya kita gimana kalau kita nyasar multiple vertikal nih, tidak hanya e-commerce aja, tapi multiple misalkan banking, finance dan lain-lain. Nah, itu yang sebenarnya kami lakukan. Tapi kan harus ganti baju, Mas. Harus ganti baju. Karena kan Covera specific to marketing ya, digital marketing automation. Ini kita ganti baju untuk corporate digital transformation dengan data management dan AI gitu. Nah, itu ganti baju oh, dan ya alhamdulillah sih kita launching Volantis itu baru ya 2019. 2019 kita launching uh, dan sekarang sampai 2020 itu traction kita bagus banget. Jadi kita sampai kita mendapatkan klien-klien yang besar lah dari mulai BUMN, pemerintahan, kementerian, bahkan dari Mabes Polri segala macam itu juga beberapa bagian ada yang kita kerjakan juga di sana. Jadi saya sangat bersyukur lah pivotnya berhasil gitu. Nah bagi teman-teman startup tuh ya itu jangan nyerah lah, jangan nyerah itu karena kita nggak ada sesuatu yang langsung jadi gitu. Perjuangannya luar biasa. Gitu. Kira-kira oke. gitu. Tapi keren sih ini salah satu pivot yang saya lihat langsung. Mungkin nih karena perusahaannya basic-nya data kali ya, Mas, ya. Jadi Betul. begitu mau
pivot Mas ngelihat dulu nih datanya. Jadi walaupun pivot istilah katanya mungkin sekali jalan langsung langsung ngeroket lagi gitu kan. Mungkin kan ada beberapa teman-teman yang pivot sana, pivot sini, pivot sana, pivot sini, akhirnya terjelimet sendiri bahkan kan kadang-kadang gitu kan. Nah, makanya nih biar nggak terjelimet, cara baca data penting banget tuh. Nah, bisa tanya nih. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Mas, Oke, oke, yang oke. udah masuk. Ini saya agak kali nih. Bagaimana proses validasi produk dan bisnis model di Volantins agar diterima oleh investor? Nah, ini kan Oke. tadi kan kita ngomong pivot ya Mas, mungkin salah satunya gimana tuh investor supaya, "Oke nih idenya," gitu, "saya approve," gitu. Nah itu gimana tuh? Oke, oke, oke. Jadi ini kesalahan kesalahan terbesar startup, Mas, bahwa Oke kita mikir validasi produk untuk investor gitu. Salah itu. oke Harusnya kita mikir validasi produk untuk customer. oke oke. Itu, jadi kita nggak fokus ke investor sih, karena investor investor tuh pinter-pinter tuh, tapi, pada dasarnya investor juga, eee, manusia biasa gitu. Makanya yang kita lakukan instead of kita fokus ke apa yang investor mau, kita fokus ke apa yang kita punya sekarang. Ini apa yang kita punya sekarang, kira-kira marketnya apa nih berdasarkan data-data yang kurang gitu. Nah di Indonesia waktu itu saya lihat bahwa digital transformation di Indonesia itu baru mau naik, dan hampir semua saya interview banyak orang ya. Saya interview banyak orang simpel karena nggak punya banyak kapital, jadi interview teman-teman deket aja. Kira-kira lu di company lu datanya gimana sih? Pergerakan datanya segala macam. Nah, ternyata ada demand di situ. Ada demand ya. Nah, terus kita rancanglah produk itu. Kita lancang produk itu, kita memberikan trial lah ya, POC ya, proof of concept ke teman-teman itu. Ini kalau ini bisa solve pekerjaan lo, kira-kira lo mau bayar nggak? Berapa? Nah, sesimpel itu sih Mas, sesimpel itu dan kita repeat terus. Artinya, jangan sampai kita launching, kita nunggu sesuatu kita yang punya itu perfect. Jangan. Dan jangan kita buat produk kita buat investor, jangan. Kita buat produk buat customers. Begitu customer happy, investor more than happy. Ya itu. Jadi kita tes ke customer, tentu tidak sekali tes ya Mas ya, tapi lebih ke multiple beberapa kali lah kita tes, "Bro tambahin ini dong kayak keren," tambahin, ternyata, "Bro yang ini nggak keren," gitu. Nah kita coba melakukan constant improvement sampai akhirnya kita dapat produk yang kira-kira general enough untuk mengakomodir addressable market yang cukup besar ya, serviceable market yang besar. Jadi serviceable marketnya kita besar, ada sekitar 2 billion di Indonesia berdasarkan data dari McKinsey sama IDC. Nah itu menurut kami cukup besar untuk di-serve. Dan ternyata feedback dari klien, calon klien itu bagus. Nah dari situ begitu klien bayar, kita baru ke investor. Ini ada yang mau bayar loh, masa lo nggak beli? Gitu. Jadi something like that lah. Oke oke. Nah, ini tipe-tipe yang mungkin disukai investor kali ya. Datang-datang, "Halo Pak investor nih saya mau report bagus nih," itu. Ya, "Ayo mau nambah lagi pendanaan?" Wah, keren banget nih. Nah, teman-teman bisa belajar banyak nih makanya nih. Mungkin ya, sambil mungkin sedikit menambahkan Mas. dikurasi dari grup Telegram yang mau nanya silakan, dari channel YouTube juga. Ya Ya, gimana Mas? ya sedikit menambahkan bahwa, tren tren startup yang bakar uang itu mulai habis ya, mulai berhenti gitu. Jadi dulu mungkin startup, bakar uang dengan, menjual vanity metric. Vanity metric itu kayak visitor, purchase, segala macam, itu sebenarnya, gampang sekali ya diambil gitu. Misalkan e-commerce gitu, revenue saya 1 triliun gitu, tapi cost saya untuk keluar 2 triliun sama aja. Jadi customer acquisition cost-nya double gitu. Jadi intinya kayak, "Mas Kevin belanja tempat saya ya, gratis." Kayak gitulah intinya. Itu sudah mulai investor sudah mulai, aware bahwa bisnis model seperti itu tidak scalable. Jadi, bagi teman-teman yang bangun startup mungkin lebih, eee, lebih pikirkan bisnis model yang sustainable lah. Jangan jangan sampai kita mengandalkan vanity metric. Lebih ke kayak revenue atau, customer retention segala macam itu lebih bagus daripada hanya sekedar traffic-nya berapa gitu, transaksi jumlahnya berapa, it doesn't mean anything lah kalau itu.
Ya. Kalau bisa dibilang mungkin yang lagi mau planning startup ya Mas ya, kita bisa melaraskan antara sebuah inovasi dan apa namanya, keuntungan ya. Ya kan jangan sampai mungkin sebelum-sebelumnya senior-senior di startup kan bikinnya mungkin inovasi dulu ya kan. Akhirnya bayar inovasi itu dari investor, nanti dia baru naik, dapat traction segala macam. Nah, kalau sekarang mungkin game-nya udah agak sedikit berubah nih kalau yang saya analisis dari Mas nih. Mungkin game-nya sekarang ada inovasi boleh, tapi bisnisnya sustain bisa ngasihin revenue itu gimana caranya itu justru jauh lebih penting kalau sekarang ya. Betul. Karena sekarang benar ya Mas ya, karena sekarang juga lebih cepat ya Mas. Bikin konten tadi kan Mas ada sharing tentang Canva gitu kan. Nah, saya juga pakai Canva juga tuh kalau bikin konten kadang-kadang kan. Karena kan kalau kita belajar Photoshop sendiri itu kan lama sekali ya kan. Nah, Yes. bisa tuh editing video juga sekarang banyak banget itunya kan fitur-fiturnya. Saya sih banyak pekerjaan yang jauh lebih cepat sih. Modelnya Ya. nanti bisnis model juga akan banyak yang berubah gitu. Nah, Mas ini ada pertanyaan lagi nih. Oke. Eh Mas, kalau misalnya kita ngobrolin, tadi kan singgung investor ya saya, Mas, ya. Nah, apa sih yang dicari investor nih ketika melihat, Coverra sama Volantis nih misalnya nih? Apa yang menurut Mas kayaknya investor mau invest, apa sih yang sebenarnya yang jadi selling point gitu kan? Atau menjadi key point-nya dari Coverra sendiri atau Oke. Volantis? Ini di sini banyak investor, jadi nggak apa-apa aku ngomong langsung aja. Sebenarnya investor itu tidak sebagian besar ya. Mungkin Mhm, ada investor yang peduli tentang bisnis model, tentang apa namanya, apa sih yang dia bangun gitu, secara kemanfaatan segala macam. Tapi sebagian besar itu tidak peduli. Pedulinya adalah gimana dia bisa profitable lah. Atau kalau misalkan venture capital kan namanya juga venture capital kan. Bagaimana dia ngasih satu jadi 1000 gitu. Intinya itu ya, blatantly speaking itu. Jadi yang dilihat adalah future value di investor itu. Yang dilihat adalah future value ya. Kalau visi, kalau si visi beda. Si visi mungkin ada sedikit idealismenya ke perusahaannya dia. Misalnya si visi itu corporate venture capital ya. Kalau mhm, di Indonesia itu ada MDI, ada macam-macam ya, BCA Venture ya, banyak ya. Nah, itu kalau si visi itu satu keuntungan, yang kedua adalah sinergi dengan parent company-nya. Misalkan kalau MDI kan Telkom ya, kalau mhm, BCA Venture sebenarnya BCA gitu, Bang, BCA gitu. Nah, bagaimana startup itu akan meleverage ekosistemnya Telkom atau BCA supaya bisa menambah revenue atau meningkatkan productivity lah di situ. Nah, kalau visi biasanya sih uh, lebih ke keuntungan. Jadi masalah apa yang di solve doesn't matter. Masalah apa yang di solve doesn't matter. As long as itu uh, scalable ya, scalable and sustainable business. Jadi tadi marketnya ada yang mau beli gitu, terus big mhm, enough. Jadi jangan sampai kita menyelesaikan masalah yang terlalu sempit. Misalkan addressable market atau potensi marketnya itu terlalu kecil gitu, 100 juta gitu ya, mending dagang bakso aja kan kalau daripada bangun startup. Tapi addressable marketnya besar, misalkan berapa miliar dolar, nah itu mungkin bisa. Terus bisnis bisnis modelnya unik, bisnis modelnya unik, sehingga susah di replika sama orang lain, susah direplika sama orang lain. Itu yang pertama itu addressable market besar sama punya potensi ke depannya ya, scalable ya bisnisnya. Karena scalable itu, jadi investor bisa ngitung nih, oh nih sekarang customer-nya baru 10 tapi nanti bisa 100 juta nih. Nah, mmm, kalau gua kasih 1 juta dolar sekarang, 2 tahun yang akan datang 1 juta dolar gua jadi 100 juta. Let's say kayak gitu. Nah, itu oke, yang yang dilihat ya honestly dari situ. Makanya pinter-pinternya kita sebagai founders untuk melihat opportunity, dan masa krisis itu selalu ada dua sisi ya, ada akibat dan ada opportunity. Jadi sekarang saat yang tepat untuk membangun startup. Kira-kira gitu. Yang tepat untuk membangun. Nah, kalau Povera sendiri atau Volantis sendiri sih opportunity-nya jelas ya. Jadi hampir semua perusahaan tuh butuh transform ke digital. Dan oke, kalau kita lihat perusahaan yang belum transform, ke yang transform itu lebih banyak yang belum transform. Jadi addressable marketnya besar. Yang kedua adalah kompetitor di luar sana
itu masih belum, uh, bukan berarti nggak ada kompetitor ya, ada kompetitor, tetapi kita lebih mudah lah. Jadi kayak Canva gitu. Canva ya. Misalkan kalau ada Photoshop, ada Figma, ada macam-macam ya Mas ya. Ada, tapi Canva kan gampang gitu kan. Klik-klik. Nah sama Volantis juga gampang. Yang kalau misalkan pakai AWS, Google Cloud atau mungkin IBM segala macam, itu harus ada stitching, harus ada coding di situ. Pakai Volantis drag and drop aja. Nah itu akan go to marketnya bagi mereka dan adoption rate-nya bakal lebih cepat. Bisa nggak per player besar itu buat sesuatu yang sama? Bisa, tapi mungkin tidak secepat kita gitu. Jadi kita harus cepat, startup itu juga harus cepat memanfaatkan momen. Itu. Jadi lebih ke scalability sih dan market ya. Oke. Tapi emang poinnya startup tuh ya, anak muda gitu kan, jadi kerjanya jadi pada cepet gitu. Kebut-kebutan kayaknya. Oke, ini ada yang nanya Mas dari Alik Jaya nih. Dia nanya nih Mas, kalau membahas tentang digital transformation, kan ada era e-commerce dan website. Apakah untuk dunia mengelola database perlu yang namanya list building, apalagi di dunia startup sebagai pondasi? List building maksudnya mengumpulkan klien gitu ya? Kayaknya sih, mungkin Oke. mapping kali ya, mapping, ini perusahaannya begini, mungkin siapa aja market-market-nya gitu kali. Oh perlu, karena memang apa ya? Kalau mau jujur ya, kita mulai di Indonesia. Indonesia is a networking company, networking country lah. Jadi sebenarnya kalau kita list building itu kan bisa kita katakan networking lah ya. Jadi kalau zaman dulu kan kita ngumpulin list terus nanti dikasih informasi yang menarik supaya dia engage gitu, kayak digital marketing zaman dulu gitu. Jadi misalkan kita bikin blog terus ada tips and trick big data atau apa, nanti orang subscribe di situ, nanti baru kita bisa jual barang di situ. Nah, cuman in modern era kita bisa kayak gini, webinar, LinkedIn, macam-macam itu kan sebenarnya list juga network. Dan memang itu sangat diperlukan Mas, karena pada saat Volantis pertama kali ada, yang pakai ya networknya saya gitu dan networknya teman-teman founder yang lain yang ada di list itu. Jadi tidak mungkin kita menjual keluar. Lu siapa lu? Lu dipakai siapa? Sertifikasi lu apa gitu kan? Masa perusahaan Indonesia bikin ginian kan nggak mungkin. Susah lah. Nah, makanya dari orang-orang yang kita kenal itu kita market validation ke mereka. Jadi penting ya, list building penting. Jadi kita nggak bisa, mungkin susah sekali lah kita kayak super nerd hanya di rumah gitu, nggak pernah ketemu orang, nggak pernah sosialisasi untuk nantinya bisa menciptakan produk yang luar biasa. Itu susah sekali. Bisa tapi susah lah. Jadi apa namanya, networking itu penting. List building, networking itu penting. List building nggak harus list ya, lewat LinkedIn mungkin banyak gitu ya. Kita bisa connect ke orang. Biasanya orang tuh senang kalau kita connect. Pak, thank you ya sudah connect, bla bla bla. Pak, next week ada waktu nggak Pak? Saya lagi bangun startup, solving big data dan digital transformation. Kira-kira di perusahaan Bapak itu yang dibutuhkan apa, best practice-nya apa. Jadi jangan jualan. Kita minta feedback gitu. Nah, setelah kita minta feedback, ketemu bla bla bla, seneng. Ternyata, lu jualan apa sih bro? Ini loh Pak, kita gini. Oh ini gue butuh. Nah akhirnya jadi customer gitu. Jadi pertama-tama seperti itu supaya produk kita bagus, baru kita nanti melakukan marketing ya, marketing di awal. Lebih ke soft selling juga kali ya? Karena kan Betul, kemarin terus market validation itu penting lah. Itu pokoknya jangan sampai kita punya ego yang tinggi. Biasanya founder tuh egonya tinggi. Wah ini pasti sukses ini. Ternyata nggak ada yang mau beli kan, percuma juga. Karena mungkin founder karena kan founder kan kayak wah, gue memikirkan sebagai apa namanya customer nih gimana gitu kan. Padahal kan belum tentu juga. Belum tentu Mas. Bisa Karena beda Mas. pasti iya benar Mas, setuju. Nah ada lagi nih Mas yang nanya dari Kevin Sanjaya ini. Apakah Volantis menggunakan teknologi face detection atau face recognition dalam hal pendataan? Oke, jadi Volantis itu bukan jualan algoritma. Jadi Volantis itu jual tool untuk buat algoritma. Jadi intinya kita bangun tools untuk connectin data orang,
Terus datanya itu mau dibuat apa sama orangnya, kita sediakan tools. Jadi kalau di luar mau bangun face detection ataupun face recognition, itu kan ada 2 cara Mas ya. Mhm. Cara yang pertama adalah beli algoritma. Misalkan ada startup-startup yang spesifik di face detection segala macam. Beli ke mereka, subscribe ke mereka. Yang kedua bikin sendiri pakai TensorFlow, PyTorch atau Scikit-learn atau model OpenCV, machine learning yang lain itu bisa coding sendiri bikin. Dua-duanya punya pros and cons. Kalau pakai startup yang sudah jadi, itu akan lebih mudah, lebih cepat. Karena tinggal subscribe sudah jadi produknya. Cuman kelemahannya adalah tidak ada flexibility. Jadi gue punya data bro, muka-muka mungkin apa namanya barang-barang yang gue mau recognize itu bentuknya aneh-aneh, bentuknya aneh-aneh. Jadi yang ada di SAS itu mungkin akuratnya kurang gitu. Gue harus bikin, tapi kalau bikin gue harus hire data scientist, software engineer, segala macem lah. Itu susah gitu, ya. Jadi mungkin takes a lot of time. Nah, Volantis itu di tengah-tengahnya. Jadi kita sediakan builder komponen-komponen komponen-komponen orang yang ready to train. Jadi misalkan ya, aku punya algoritma yang sudah bagus nih, terus di sini ada objek-objek yang spesifik tadi, tinggal objeknya dimasukkan ke Volantis platform, di-train lagi modelnya, jadilah face detection atau object detection yang sesuai dengan company yang tadi. Nah, Volantis gitu. Jadi tidak langsung pakai, tetapi lebih scalable, intinya itu. Oke, bisa di-customize lah ya, sesuai dengan kebutuhan klien kali gitu ya Mas ya? Kurang lebih ya? Betul, jadi kita nggak jual roti, tapi bikin mesin pembuat roti. Oke, kalau ini kita Volantis tuh kayak ini ya guys, apa namanya, penjahit gitu kan, diukur dulu ya kan, di-fitting dulu, baru dia jahit nih. Nih, jadi fit dengan kebutuhannya. Semoga Nah, nih cuman yang pertanyaan. jahit bukan klien, Mas. Yang jahit bukan kita. Yang jahit Oke. klien. Iya, jadi klien tuh tadinya nggak bisa jahit kan. Dia kan nggak bisa jahit tuh. Ya udah, karena kita provide mesin jahit yang bisa langsung jahit sendiri. Iya, bener. Kita bikin pola lah, Masnya bikin pola nih. Lihat dulu polanya udah sesuai, nah tinggal dijahit gitu ya Mas kurang lebih. Usernya drag and drop aja, drag and drop Iya. gitu. Keren. Semoga sih ini menjawab ya pertanyaan dari Kevin nih, Kevin Siap, siap, Sanjaya siap. gitu. Mas, saya mau gantian saya lagi mau nanya lah, mumpung kita ngebahas data nih. Kita ngomongin startup, pasti kita ngomongin soal tim dan culture, tentang Ya. leadership juga. Nah, ini kan dari transisi ya Mas ya, dari mungkin tadinya Covera terus menjadi lebih kompleks ke arah Volantis gitu. Nah, ini culture-nya gimana Mas perbedaannya? Atau Mas gimana sih cara bikin culture gitu di perusahaan? Apalagi during WFH nih kan mungkin udah mulai gimana apa namanya work from home gitu kan. Ya, Karena ada ya. beberapa founder juga mungkin atau beberapa bukan startup aja kali ya. Mungkin beberapa tipikal business owner tuh di Indonesia lebih suka ketemu gitu. Karena kita sosialnya tinggi gitu kan. Kalau nggak ketemu orang sehari pasti kita pusing, termasuk saya juga. Gimana tuh Mas? Boleh mungkin ceritain mungkin bikin culture-nya gimana? Oke, kalau culture karena majority of timnya kita itu udah lama ya dari 2015 2016 lah. Dan mereka juga cukup punya apa ya bonding yang strong lah ke kita. Jadi the way kita dulu hire juga tidak ngambil profesional Mas. Jadi kita ke kampus-kampus orang-orang olimpiade segala macam itu mereka nggak bisa coding awalnya. Tapi kita train coding segala macam sampai sekarang jadi pinter banget. Jadi saya termasuk orang yang believe bahwa experience itu bisa dibangun. Tapi namanya attitude sama kecerdasan itu something yang inherit ke orang lah. Jadi kita ngambil orang-orang pinter dari kampus, terus kita training segala macam. Jadi ini mereka dari awal belajar di Volantis gitu. Jadi dari awal belajar di Volantis. Luckily buat kita itu menjadi strong point ya, menjadi strong point dan memberikan bonding yang lumayan bagus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya bukan tipikal orang yang micromanage. Jadi
kita di manajemen, di founders itu sebisa mungkin memberikan reasoning gitu, Mas. Jadi tidak memberikan kayak, bro, lo kerjain ini, that's it. Kalau itu kita kerjakan, lo kerjakan itu mereka jadi robot. Jadi kayak mainan yang diputar itu kan, diputar gitu kan, jalan Mhm. titit, gaya pegasnya habis, berarti kita harus putar lagi, kita harus suruh-suruh lagi gitu. Nah, itu nggak akan jalan di startup, Mas. Kita harus punya Oke. orang yang punya inisiatif yang tinggi, terus kayak, bro, kita ada klien seperti ini, platform kita itu kurang nih, kurang match bagi dia. Yuk kita brainstorming gitu, brainstorming, solusinya gimana? Solusinya gimana? Terus kita ngambil solusi segala macam dan mereka juga memberikan solusi. Setelah itu mereka punya big picture-nya seperti apa, strategiknya seperti apa, important of the issue seperti apa, baru mereka kerjakan. Jadi kita nggak memberikan kayak exact, lo harus ke situ, tidak. Tapi kita memberikan kayak big picture, goals-nya mau ngapain. Nah, mereka punya kebebasan tuh untuk mencapai goals, tentunya dengan koridor-koridor ya. Misalnya deadline-nya berapa lama. Ya. Nah, itu membuat kita lebih mudah karena teman-teman yang ada di kami, baik software engineer, sales, dan lain-lain, itu tahu betul yang harus mereka lakukan tuh apa. Jadi, kayak kita call itu kayak, bro, yang isu waktu itu gimana? Oh, udah mas, ini isu ini yang waktu itu kita brainstorming ternyata nggak bisa mas, itu harus digini-giniin. Oke sip gitu. Jadi udah kayak, ya, gimana istri lo udah sehat belum? Jadi kayak gitu. Jadi meeting ya, lebih lebih kayak gitu. Itu yang sebenarnya aku anjurkan ya bagi teman-teman startup lain bahwa jangan perlakukan orang seperti robot, tapi perlakukan orang itu seperti orang juga. Jadi diberikan kayak big picture-nya seperti apa, terus yuk kita bareng-bareng gimana cara meng-accomplish itu. Dan itu Oh. menjadi doesn't matter mau work from home atau di office juga nggak ada masalah karena itu komunikasinya aja. Paling itu sih, ya. Jadi istilahnya kita kasih OKR-nya atau objection key result-nya seperti apa, Betul. terus matriks-nya udah kita sepakati seperti apa gitu kan. Berarti tipenya nih keren nih si Volantis, berarti, tipenya Mas ini lebih ke building ke human capital-nya atau SDM-nya berarti ya? Karena Betul, ada ya. karena nih kan ada beberapa case yang saya lihatin dari beberapa startup kan mungkin ada yang memilih untuk invest hanya di produknya saja. Karena kan berpikiran orang bisa hilang gitu kan. Nah, cuman nih yang keren nih berarti nih, teman-teman harus belajar juga nih karena kita udah bisa melupakan SDM tuh. Kalau misalkan saya dengar dari ceritanya Mas Baktiar sendiri berarti memang yang sampai sekarang pun malah dari orang-orang yang seri pertama kali ya, masih Seri bertahan gitu ya. Ya kan dari pertama malah sekarang makin loyal gitu. Keren banget ya. betul. Jadi malah mereka merasa bahwa this is ya our baby gitu. Ya Oh, ayo jalan gimana ya. Yang penting dari kita dari manajemen juga pengertian gitu kan. Naikin gajinya gitu. atau atau berikan apalah gitu, share atau apa gitu. Nah, jangan pelit-pelit juga gitu. oke oke, keren 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 nih bisa sama-sama belajar nih, keren banget nih. Oh, Makanya teman-teman kalau ada pertanyaan jangan tahan-tahan gitu. Gitu kan jadi seru kan topiknya hari ini mengenai big data sendiri dari Volantisnya sendiri juga keren. Ini mungkin ada yang ditanya lagi nih Mas dari Alik Jaya nih nanya lagi nih Mas. Contoh pola list building. Ini mungkin untuk Mas Baktiar kali ini. Pertanyaannya ke saya. Gimana tuh Mas polanya? Terus sebenarnya tadi polanya udah disebutin ya Mas ya. Mungkin Iya, bisa pola lebih ini nggak list sih Mas building dari Mas simple sih. sendiri menjalankannya? Jadi pola list building-nya simple. Jadi yang paling penting yang pertama adalah kita jangan kuper lah. Jangan kuper. Jadi misalnya kita startup ada di teknologi ya datang ke acara-acara teknologi misalkan kayak Technesia atau webinar-webinar gini di LinkedIn tuh sering share-share something. Intinya gini, kalau kita mau mendapatkan manfaat dari orang, kita harus banyak-banyak memberikan manfaat gitu. Jadi jangan jualan doang. Jadi kita harus memberikan manfaat ke orang dulu nih. Misalnya di acara-acara kita sharing. Kalau misalkan kita belum belum senior enough untuk menjadi speaker ya tanya gitu. Misalnya ada acara PDC nih di TNS ya tanya. Tanya terus kayak kalau kasusnya seperti ini gimana? Be humble tanya segala macam. Nanti di situ bisa ngobrol segala macam. Itu akan menjadi koneksi.
koneksi itu yang nantinya akan dikantongin jadi list kan, yang suatu saat nanti dia bisa jadi bos kita, bisa jadi klien kita, atau bisa jadi dia jadi partner kita gitu in the long run. Kita nggak pernah tahu gitu. Rezeki orang kan masing-masing. Nah, cuman itu yang penting sebenarnya. Memberikan manfaat ke orang supaya kita bisa mendapatkan manfaat itu. Intinya itu. Caranya gitu gampang. Jadi ikut seminar-seminar, ikut apa namanya? Ikut networking event lah, banyak sekarang itu. Banyak banget itu. Jadi baik online maupun offline tuh banyak sekali yang bisa kita kerjakan bareng-bareng lah. Itu. Oke, ini semoga bisa kejawab nih untuk dari Alik Jaya nih. Sebenarnya baik lagi sih kan karena baik lagi yang tadi saya bilang kan, kita kan semuanya di Indonesia nih social hype, artinya suka ketemu orang, suka ngobrol gitu kan. Nah, mungkin yang penting jangan malu-malu lah. Kalau kemarin tuh ada dari Pak Chandra Firmantio kan bilang, muka tebel gitu. Kalau nggak jalan berarti muka kita kurang tebel dalam dan bisnis untuk kenalan sama orang. Wah. Asal jangan berlebihan aja. Kan. Mereka seru-seru Mas dari kemarin tuh sampai sekarang masuk ke topiknya Mas tuh, wah keren banget. Kemarin kita confident boleh tapi jangan terlalu over. Kadang-kadang terlalu over tuh bahaya juga itu. Jangan jadi banyak orang sama kita. Jadi kasih kesempatan buat berbicara. Nah teman-teman, mungkin mumpung nih kita masih ada waktu gitu kan, mungkin 2-3 pertanyaan masih bisa kita tampung, silakan teman-teman tanyain. Karena nih seru banget gitu kita ngomongin data gitu kan. Karena mungkin kita ngomongin data, pikiran kita kan seribet atau se-complicated itu. Tapi ternyata kita bisa bikin simple untuk kita mengerti, dan kita dapat belajar satu hal dari sini kan yang pasti, dengan adanya data, kita tahu bisnis kita mau growth-nya ke arah mana. Gitu kan. Kita bisa melihat juga gitu kan, kita misalkan ada 2 toko atau 3 toko, atau mungkin bisa ngobrolin soal mau bikin kembang bisnis apa dari bisnis yang udah berjalan. Nah, bacanya dari data gitu. Jadi mumpung nih ada ahlinya nih, masteringnya nih, gitu kan. Udah ikut biasa summit, masa nggak nanya sih soal data? Sayang sekali. Mungkin tinggal sedikit ya waktunya closing. Mungkin closing aja Mas. Boleh. Ya. Kalau bagi teman-teman mungkin sebagian besar pesertanya ini ya startup ya atau apa Mas? Mungkin sebagian besar ada yang lagi mau running startup, ada yang startup, ada yang bisnis juga. Oke. Campur-campur sih Mas, campur-campur. Oke, ya. Paling sih take away-nya sih untuk setiap pandemi atau setiap krisis yang ada tuh nggak akan cuman berhenti di COVID-19 ini ya. Mungkin nanti krisis itu akan datang banyak dalam banyak bentuk dan banyak rupa gitu. Nah, sebelum itu terjadi kita harus siap nih. Siapnya gimana? Salah satunya adalah dengan data gitu. Jadi data itu bisa data eksternal atau data internal. Ya, nah dari data eksternal dan internal itu nanti kita bisa mengambil keputusan dari situ, decision dari situ, dianalisis untuk selanjutnya dites. Nah itu yang kadang kita lupa gitu. Jadi kalau kita ke bangun startup atau bangun bisnis itu kita terlalu confident dengan data, kita terlalu confident dengan ourselves, kita lupa satu fase yang paling penting, yaitu market validation atau tes. Nah itu sebenarnya market validation adalah critical point-nya ya di situ. Karena sukses atau tidak produknya itu di situ. Mungkin sekarang kalau misalkan kita market validation offline tuh nggak susah. Tapi sebenarnya kalau produk kita online tuh simple. Kita bisa bikin kuesioner, posting di LinkedIn segala macam, atau masuk ke produk hunt gitu misalkan. Produk hunt itu kita masuk produk kita di situ, kita lihat ada masukan atau berapa orang yang mau pakai gitu. Setelah dites, tes terus gitu. Dan jangan sampai puas di satu titik karena memang produk itu akan constantly improve dari waktu ke waktu. Karena kebutuhan klien itu semakin hari semakin bertambah. Dan bisnis yang bagus kan juga tidak statik gitu. Misalkan subscription Mas Kevin ke Volantis misalkan 10.000 tahun ini, tahun depan tuh harus 15.000, gimana caranya? Kan harus gitu kan. Ada upsell, ada cross sell. Jadi ada
acquiring new customer, juga ada nurturing existing customer dengan cara upsell sama cross sell di situ. Makanya kita harus keep improve our product, testing ke market supaya kita bisa nge-leverage existing customer itu juga. Jadi itu, jadi data driven decision, testing, terus ulangin terus itu yang menurut kami penting sih. Ya. Oke, keren banget nih, dijelasin langsung closing statement kalau saya bisa bilang tuh ya untuk teman-teman semua dikasih ilmunya gitu kan. Ini saya mau ngerangkum diambil Mas Baktiar semua rangkumannya. Oke, Mas Baktiar saya ucapin terima kasih waktunya gitu kan Sama-sama. untuk sharing ke teman-teman SS Summit pada hari Sabtu ini gitu Mas. Thank you sekali lagi mewakilin teman-teman yang ikut SS Summit. Semangat terus, nanti next kita bikin event, datang lagi, sharing lagi yang pastinya lebih detail, Mas. Insya Allah ya. Sampai ketemu lagi, Mas Baktiar. Sekali lagi terima kasih waktunya, Mas. Sama-sama Mas Kevin ya.